رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان. Untuk memandikan jenazah yang mana niatnya nawaitul ghusla ala hadal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan mayat, yaitu laki-laki atau perempuan, ini fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kita menyiramkan air kepada mayit tadi ke seluruh tubuhnya hingga merata, dan kita menggosok tubuh mayit dengan perlahan-lahan, menggosoknya tanpa kekerasan, menggosoknya dengan penuh dengan kelembutan, dan kita memencet-mencet perut, membuang kotoran-kotoran yang masih ada dalam tubuh si mayit tadi. Dan yang selanjutnya kita memberi sabun pada si mayit, terutama pada lekukan-lekukan tubuhnya. Kemudian setelah kita memberi sabun kepada mayit, kita menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh mayit hingga bersih merata. Nah, kita memandikan mayit ini ada air 9, di mana si mayit itu dimandikan dengan siraman air 9 tadi. Di sini ada tata cara menyiram mayit dengan menyiram. Yang pertama itu kita menyiram sebelah kanan, dan kita memandikan air 9 kepada si mayit. Yang pertama itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, dan mengiringkan si mayit ke sebelah kanan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman, dan memiringkan lagi si mayit ke sebelah kiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya Rahim. Itu 3 cara. Selanjutnya di sini kita akan melaksanakan cara mengkafani si mayit. Yang pertama di sini kita memotong kafan terlebih dahulu dengan ukuran panjang tubuh si mayit, ditambah masing-masing 1 jengkal dari ujung kaki dan 1 jengkal dari ujung kepala. Nah, di sini untuk letak 5 utas tali yang posisinya ada di ujung kepala, bahu, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Di sini untuk laki-laki terdiri dari baju dan 2 lapis pembungkus. Di sini saya akan mempraktikkan untuk laki-laki. Dan yang ketiga itu caranya kita menyiapkan 7 lembar kapas untuk 7 anggota sujud bagi yang memakai kapas. Dan di sini mayat yang sudah dimandikan tadi dan dikeringkan tubuhnya dengan handuk itu, setelah itu kita akan letakkan si mayit itu di atas kain kafan yang telah disusun sebelumnya, dan meletakkan kafas yang sudah disediakan. Kemudian kita bungkus dengan kain kafan dengan mendahulukan sebelah kanan dan ditutup sebelah kiri, dan diikat pada ujung kepala yang sudah disusun tali-tali tadi, diikat dari ujung kepala, itu dada, pinggang, lutut, dan juga kaki. Semua simpul ikatan berada di sebelah kiri mayat. Di sini sebelum kita mengkafani si mayat, terlebih dahulu kita harus mengukur ukuran bagian tubuh si mayat, dan kita membuat gimana kita nanti
mungkin agar pas di tubuh si mayat dengan ukuran-ukuran tadi. Dan kita harus lebih memperhatikan bagaimana cara memotong kain kafan untuk si mayat agar tidak terjadi kesalahan nanti, agar tidak aurat-aurat ada yang terbuka atau tersingkap, dan ukuran badan itu harus pas sesuai ukuran tubuh si mayit. Dan di sini jangan lupa juga masing-masing lapisan ditaburi kayu cendana dan kapur barus yang telah dihaluskan tadi. Ketika kita sudah membungkus si mayit tadi, dan setelah itu kita harus perlahan-lahan untuk mengikat si mayit agar si mayit tersebut tidak merasakan kesakitan. Kita harus perlahan-perlahan saja untuk mengikat si mayit ini, dan kita harus lebih berhati-hati lagi. Selanjutnya tata cara tata cara sholat jenazah. Di sini terlebih dahulu mayat yang hendak kita sholatkan harus sudah dimandikan dikafani. Maka mayat tadi harus diletakkan kepada hadapan orang yang mensholatkan, dan posisinya kepala si mayat tadi diletakkan sebelah kanan imam dan membujur utara selatan yang membayangkan berdiri menghadap kiblat. Di sini niat untuk mensolatkan jenazah, sholli ala hadal mayyit arba'at takbiratin faradal kifayati ma'uman lillahi ta'ala. Yang pertama itu berniat, dan yang kedua sesudah takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, dan sesudah takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dan yang ketiga sudah takbir ketiga itu kita membaca doa mayat yaitu doa mayat untuk si mayat tadi. Dan yang selanjutnya kita sesudah takbir keempat membaca doa juga. Selanjutnya kita akan menguburkan. Bagaimana tata cara penguburan si mayit? Perlu diperhatikan jika bila ada tanah yang basah maka dibuat di peti si mayit tadi, sedangkan jika tanah yang kering maka dibuatkan liang lahat. Pada saat memasukkan mayit ke liang kubur dianjurkan membaca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan posisi mayit dalam tiang lahat. Liang lahat itu petinya miring, bagian bahu kanan di bawah, dan dihadapkan ke kiblat di dalam liang. Dan untuk sekedar mengganjal atau menahan badan mayit dipergunakan tanah yang dibuat sebesar kepalan tangan, diletakkan di bagian pinggang. Penimbuan lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup rapat dan rapi, serta di atasnya ada pisang lisan sebagai tanda pengenal. Dan selanjutnya kita itu membaca doa talqin, dan doa talqin serta khutbah dan doa kubur. Takkan ku biarkan